Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Panca Handayani SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tegal Gede 3 dan yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Desiminasi Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Ventilita Fauzia sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember. Yang ketiga, sambutan. Keempat, doa. Dan yang kelima, pemaparan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diaturkan untuk berdiri. Bangsa
hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Panca Handayani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesehatan, kemampuan untuk bisa bertemu dalam acara desiminasi. Apa kuwi yo? Apa makanan? Desiminasi. Entahlah itu, dan itu semua kita patut syukuri bahwa itu semua anugerah Tuhan kepada kita, diberikan kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saya kasih jempol kepada semuanya ini sudah bersama-sama membangun pendidikan di bidang masing-masing, di SD masing-masing melalui CGP ini. Tentunya CGP ini pasti semangat, ya, semangat menempuh ilmu yang diberikan oleh para dosen. Ilmu yang didapat Bu Panca ingin, terutama untuk Bu Nini di sini dan semuanya yang hadir di sini, untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak hanya di sekolah, di rumah, terutama tetap melayani anak didik kita tentunya, ya, melayani dengan baik. Ayo ditularkan ilmunya ini kepada teman-teman yang belum CGP. Karena panjenengan semua ini dari CGP ini muncul nanti menjadi pemimpin. Sekarang ini yang sudah jadi pengawas itu muncul dari CGP itu. Jadi pengawas, jadi KS, cik nom ya, semangatnya harus ditularkan ke teman-temannya, ke guru-guru lain, begitu. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan pagi ini. Ayo terus semangat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 sebagai ini untuk memenuhi tugas saya di aksi nyata 1.4. Nama saya Bu Ninin Handayani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jember. Sebelum ke materi Bapak Ibu, monggo kita berdiri dulu biar tidak ngantuk. Kalau saya bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Bisa ya? Nah, kita mulai. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Bapak Ibu masih di elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Kali ini sebelum lanjut ke materi, Bapak Ibu kan sudah pernah mendengar ya kata disiplin. Kira-kira kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita itu apa? Yang kita ada di bayangan kita itu apa? Disiplin itu apa? Hah? Tepat waktu. Apa Bu lagi? Aturan. Apa lagi? Mungkin ada yang lain? Selain aturan, tepat waktu, disiplin itu apa sebenarnya? Yang harus kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu?
Ada yang lain? Pemaksaan. Disiplin itu identik dengan pemaksaan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Apalagi? Ada lagi? Taat dan patuh. Nah, disiplin itu identik dengan taat dan patuh. Jadi kalau harus disiplin, berarti harus taat, harus patuh, harus melaksanakan aturan yang ada. Nah, seperti itu ya. Itu yang ada di benak kita tentang disiplin. Nah, sekarang apakah disiplin atau aturan yang dibuat itu sudah dapat mendisiplinkan kita? Sudah belum? Belum ya? Kenapa? Kenapa kok belum? Sudah tapi terpaksa. Terus ada lagi yang lain? Sudah tapi terpaksa. Nah, mungkin ini mewakili kita semua bahwa disiplin yang kita lakukan itu masih dengan terpaksa disiplin karena pasti ya, karena ada hukuman, karena ada ketidaknyamanan ketika kita tidak disiplin. Nah, karena ada konsekuensi yang harus kita harus kita jalani ketika kita melanggar disiplin, seperti itu. Oke. Jadi identik dengan ketidaknyamanan dan hukuman ya, biasanya seperti itu. Nah, pada dasarnya fitrahnya manusia itu kan tidak suka diatur, benar enggak Ibu? Betul ya. Nah, termasuk saya, oke. Saya sendiri juga begitu, tidak suka diatur, maunya hidup semau saya, seenak-enaknya saya tanpa ada orang yang intervensi. Biarpun saya tidur sampai lama, tidak ada yang mengganggu. Saya melakukan apapun, tidak ada orang yang menegur misalnya. Sama juga dengan anak-anak kita seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Anak-anak itu fitrahnya tidak suka diatur. Mereka maunya mereka sekarang ingin apa, ya itu yang mereka lakukan. Nah, itu kita bisa lihat dari anak-anak kita di rumah. Semuanya kan punya anak ya. Mungkin ada yang masih lajang, ini mbak-mbak yang masih muda-muda nih ya. Belum punya anak ya. Iya. Jadi kita yang punya anak itu biasanya anak-anak kita kalau di rumah, kalau diatur, "Nak, kamu bangun jam sekian. Nah, kamu harus mandi jam sekian ya. Nah, kamu harus makan ini, harus makan itu." Anak-anak kira-kira merasa senang enggak? Tidak. Merasa tertekan ya, merasa tertekan, padahal di hati mereka kalau mereka ingin memberontak, kalau mereka ingin tidak mau misalnya, aku tidak mau ini, tapi konsekuensinya ketika mereka menolak, apa yang orang tua lakukan? Marah, pasti diberi hukuman. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak dapat ini, pasti gitu ya. Kalau kamu tidak mandi tepat waktu, awas nanti kamu tidak kasih sarapan sama bunda, awas kamu tidak dikasih uang saku sama mama, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak melakukan disiplin yang kita terapkan itu karena terpaksa, sangat terpaksa. Aku kalau tidak begini nanti sama bunda diginikan. Nah, seperti itu. Jadi mereka melakukan apa yang kita inginkan itu hanya karena mereka merasa takut akan hukuman dan konsekuensi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah disiplin itu bisa tumbuh dari kesadaran diri? Nah, bisa. Kembali lagi ke motivasi tadi Bapak, kan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang disiplin karena kesadaran diri itu adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Demikian. Nah, di sini kita biasanya mendisiplinkan anak-anak itu dengan cara kita tidak tahu kan teorinya apa. Kita mendisiplinkan anak-anak, kita kan belum tahu teori yang kita lakukan itu apa. Betul Bapak Ibu? Betul. Ketika anak-anak melanggar misalnya, anak-anak coret-coret tembok. Nah, kan itu sudah melanggar peraturan kan? Menjaga kebersihan ya, tidak boleh mencoret-coret tembok misalnya, sudah ada aturannya seperti itu. Nah, anak-anak mencoret-coret tembok. Nah, kemudian kita langsung apa? Refleks kita bagaimana yang kita lakukan? Marah. Oke, Pak, marah ya. Langsung marah. Apa lagi? Memberi hukuman? Ya. Memberi hukuman biasanya langsung dipanggil ya. Sini kamu. Nah, kan ya. Paling tidak apa yang dilakukan? Suruh bersihkan. Nah, itu hukuman yang tidak fisik ya. Itu hukuman tidak fisik. Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang ini enggak menyakitkan enggak?
untuk anak-anak ketika mereka. Ini jujur saja Bapak Ibu, karena saya juga pernah melakukan. Gimana? Pernah enggak menggunakan apa ya? Menggunakan ini. Apa ya? Betul. Ini bukan kekerasan verbal dengan kata-kata, ya, kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Anak-anak itu dibuat apa ya? Dibuat dia merasa takut, dibuat dia merasa apa ya? Merasa bersalah, sangat bersalah. Nah, itu termasuk kekerasan psikis. Kalau dengan kata-kata itu kekerasan verbal tanpa kita sadari, dan itu akan apa? Masuk ke dalam otaknya ini, dan itu bertahan lama, Bapak Ibu. Jadi itu tidak serta-merta hilang ya ketika mereka besar. Mereka akan tertanam. Contohnya kita sendiri ya. Kita sendiri dulu ketika sekolah, Bapak Ibu guru kita seperti apa? Luar biasa ya penerapan disiplin mereka, bahwa ini menjalin. Nah, pukul ini apa namanya? Alat untuk memukul itu loh. Ya, bisa menjalin, bisa penggaris, apa saja yang ada di sekitar. Iya, apa saja bisa untuk memukul. Nah, padahal itu adalah menyakiti secara fisik. Kadang-kadang dengan kata-kata itu menyakiti secara psikis yang tidak kita sadari, dan itu tertanam di otak anak. Jadi di sini kita akan belajar 5 posisi kontrol apa yang sebenarnya sudah kita lakukan terhadap anak-anak didik kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kira-kira kalau disuruh memilih Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol guru ini, monggo Bapak Ibu silahkan memilih. Boleh salah satu, boleh salah dua, atau pernah melakukan, silahkan. Boleh salah 3 atau salah 5-5-nya, enggak apa-apa. Monggo. Bisa ditulis di sini ya, Bu. Posisi kontrol mana yang pernah dilakukan, atau Bapak Ibu posisinya di posisi kontrol yang mana? Yang ada melakukan. Yang pernah dilakukan atau yang akan dilakukan, yang mungkin ingin dilakukan ketika mendisiplinkan anak-anak memakai posisi kontrol yang mana? Yang pernah mungkin, atau yang ingin, mungkin yang akan dilakukan, silakan. Boleh apa saja, sudah selesai. Boleh salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, 5, boleh. Kalau sudah selesai silakan ditempel di sini. Monggo ditempel, Bu. Silakan ditempel. Terima kasih. Sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, cantik sekali ada gambarnya. Oke, Ibu-ibu, luar biasa. Di sini ada yang memilih sebagai penghukum dan pemantau, ada yang teman dan pemantau, kemudian penghukum dan pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau. Yang sering, yang pernah ini adalah pembuat rasa bersalah ya. Kemudian yang akan dilakukan adalah teman dan manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Berusaha menerapkan kontrol manajer. Luar biasa ini Bu Dahlia. Tepuk tangan untuk Bu Dahlia. Nah, mari kita lihat posisi kontrol yang Ibu pilih. Nah,
kita inikan dulu ya, dari mana 5 posisi kontrol ini sebenarnya, teorinya siapa. Nah, dari Diane Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, berarti memang ada indikasi bahwa penerapan disiplin di kelas-kelas sebelumnya itu seperti apa ya, makanya muncul teori seperti ini. Nah, kemudian apakah telah efektif? Nah, apakah yang dilakukan guru-guru selama ini efektif? Efektif membuat anak jera dan tidak melakukan lagi. Kemudian berpusat pada kesalahan anak. Jadi kalau anak misalnya kesalahannya apa, dia ya hukumannya hanya itu. Tapi kadang-kadang kita kan nyeleneh. Anak melakukan apa, hukumannya apa? Ya. Nah, ini namanya tidak berpusat pada kesalahan anak. Kemudian memerdekakan. Memerdekakan ini maksudnya apa? Jadi memerdekakan anak dari kesalahannya. Misalnya dia sudah salah seperti itu, masih di diinikan dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, dengan hukuman fisik yang menyakitkan. Nah, itu artinya tidak memerdekakan anak dari kesalahan. Bisa jadi suatu saat dia melakukan kesalahannya lagi, mengulang lagi seperti itu. Kemudian memandirikan murid. Jadi murid menjadi mandiri. Mandiri artinya dia bisa menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahannya. Nah, kemudian kenapa itu terjadi? Bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi kepada guru-guru yang melakukan pendisiplinan seperti itu? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ke-5 posisi tadi ya, yang tadi sudah dipilih sama Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat posisi kontrol yang dipilih oleh Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus menggunakan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Jadi seperti itu Bapak Ibu posisi penghukum ya. Siapa yang mau melakukan ini? Banyak ya? Atau sering bahkan melakukan seperti ini? Nah, sudahlah anaknya salah ya, sudah terlambat, takut, masih dimarahi ya. Ya, kekerasan verbal tadi. Dasar pemalas. Nah ini di otak anak, oh, aku itu malas ya, aku itu seperti itu. Jadi ini terngiang-ngiang di anak. Jadi dia menjadi apa? Percaya dirinya itu menjadi berkurang. Bahwa dia itu anak yang sudahlah salah, pokoknya aku ini seperti apa gitu ya rasanya ya. Kalau dimarahi seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu posisi penghukum. Masih mau jadi guru yang penghukum Bapak Ibu? Move on ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat bersalah ya Ibu. Mau disimak apakah kita seperti ini?
rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuatmu merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sebagai teman ya Bapak Ibu. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara rendah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, nyaman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ini yang dipilih Bu Dahlia, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Maaf,
kendala teknis ini sepertinya tadinya di laptop saya baik-baik saja, bisa di post, bisa dilanjutkan, ternyata di sini tidak bisa. Jadi kita lihat tadi videonya full video saja, mulai dari awal, yaitu sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari tadi mungkin kurang jelas nih video yang tadi kita putar, itu bahasa yang digunakan untuk yang penghukum itu sangat jelas ya, penghukum, pembuat merasa bersalah itu jelas. Nah, sekarang kita apa ya? Kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau sudah penghukum, pembuat rasa bersalah sudah jelas. Nah, sekarang kita coba adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer yang akan diperankan oleh Ibu Hida dan muridnya. Monggo Bu Hida, silakan. Monggo. Muridnya ini bisa murid yang di bawah Bu Hida. Monggo. Nah, kasusnya seperti ini Bu Ida. Tisa dan Hana, 2 orang, boleh laki perempuan, ayo Mbak. Tidak apa-apa perempuan. Ini di sini Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SD Makmur. Bu Ida di sini berperan sebagai kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa. Jadi Tisa ini merasa terganggu oleh kelakuan Hana. Ibunda Tisa melaporkan kepada Ibu Dewi bahwa Hana menggunakan kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Oh, hanya 1 orang saja ternyata. Monggo duduk dulu. Yang Hana 1. Jadi Hana semua, silakan. Hana, gimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dewi dengar kemarin ibunya Tisa datang ke sini. Katanya kamu mengatakan sesuatu di media sosial. Apa benar ya nak? Kebetulan benar Ibu. Oh iya, gimana? Gimana ceritanya? Coba Bu Guru mau mendengar. Ya sebelumnya itu Tisa. Heeh. Ya, sebelumnya Tisa itu punya hutang ke saya Bu. Tapi dia gak bayar. Jadi saya jelek-jelekan dia di sosial media. Oh gitu. Menurut Hana benar nggak, boleh nggak berkata seperti itu? Boleh nggak berkata-kata kasar sama merendah-rendahkan Tisa di media sosial? Boleh nggak Hana? Tidak boleh Ibu. Nah, berarti seharusnya kan Hana sudah tahu kalau tidak boleh ya. Nah, nanti minta maaf ya sama Tisa ya. Terus jangan diulangi lagi ya perbuatannya. Siap Ibu. Ya, sudah Bu. Ini sebagai teman ya. Terima kasih Ibu Ida. Jadi seperti itu Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman itu menganggap muridnya itu sebagai teman kita. Jadi cara menegurnya itu ya sebagai teman ya. Jadi menganggap muridnya itu sebagai teman ya, merasakan kedekatan sebagai teman. Sebagaimana kita kalau kepada teman itu kan ngobrolnya enak ya, seperti itu. Tetapi posisi kontrol guru sebagai teman ini memang positif, bisa membuat anak berubah ya, tetapi bisa mendisiplinkan anak. Tetapi ada sisi positif dari sisi negatif dari posisi teman ini. Apa itu? Nah, seperti ini. Nah, kalau teman, kata-kata yang digunakan itu adalah ya sudah, Bapak bantu bereskan atau Ibu bantu bereskan, ya sudah, enggak apa-apa, misalnya seperti itu ya. Nah, hasilnya apa? Anak akan menjadi ketergantungan ya. Nah, motivasi yang ini masih motivasi apa? Motivasi apa? Motivasi eksternal masih ya. Kalau tidak ada guru itu ya enggak mau.
Kalau tidak ada guru yang tadi memperlakukan dia sebagai teman, dia tidak akan disiplin ya. Jadi dia ketergantungan kepada guru yang menganggapnya teman, kepada guru lain tidak seperti itu. Nah, kemudian kalau pemantau Bapak Ibu ya. Kalau pemantau seperti tadi ya. Pemantau itu sebenarnya bahasanya sudah halus ya, menggunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan anak ya, pemantau seperti itu. Tapi masih ada sanksi yang diberlakukan. Jadi masih ada sanksinya seperti tadi. Nah, kamu harus mengerjakan tugas yang belum kamu selesaikan ketika teman-temanmu istirahat ya, misalnya seperti itu. Jadi masih ada sanksi, masih ada hukuman yang diberlakukan di posisi guru sebagai pemantau ya. Nah, posisi pemantau ini motivasinya anak masih motivasi eksternal, karena kalau tidak ada guru itu yang memperhatikan ya sudah, dia kembali lagi ke semula, kembali lagi ke ini, ke kelakuan, ke sikap dia yang semula. Nah, kemudian sebenarnya identitasnya berhasil, teman, pemantau itu bisa berhasil. Kalau diterapkan, anak bisa saja disiplin. Tapi apa? Temporally apa? Tidak tidak konsisten, maksudnya tidak terus menerus ya. Ada jangka waktunya. Kalau sudah tidak ada ibu itu, biar dah aku seenaknya. Kalau tidak ada bapak yang itu, sudah seenaknya seperti itu ya. Jadi masih motivasi eksternal. Nah, kalau kontrol diri, kalau posisi kontrol sebagai manajer, nah seperti tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu kepada anak. Pasti anak melakukan kesalahan itu ada alasannya. Pasti motivasinya ada. Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak memakai baju seragam yang seharusnya hari itu dipakai? Kenapa dia tidak memakai atribut lengkap? Kenapa tidak bersepatu hitam misalnya ya? Nah, pasti anak-anak itu melakukan kesalahan ini bukan murni karena ingin melakukan kesalahan. Mungkin ada anak-anak yang melakukan kesalahan karena dia butuh perhatian, butuh kesenangan. Seperti tadi, kebutuhan dasar manusia kan ada kesenangan, kebutuhan diperhatikan. Ada kan anak-anak model begitu, aku tak pakai sepatu yang satu hitam, yang satu putih lah, biar nanti ditegur sama guru yang cantik itu misalnya. Kebetulan gurunya cantik. Nah, dia tidak pernah ditegur sama gurunya karena dia kepengen ditegur, pakailah sepatu satu hitam, satu putih. Nah, jadi motivasinya dia, kenapa dia melakukan kesalahan bukan karena dia tidak tahu bahwa aturannya harus memakai sepatu hitam, tapi karena dia membutuhkan, ada kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Apa itu? Kebutuhan kasih sayang dan perhatian. Pengen diperhatikan sama ibu, itulah aku tak pakai topi terbalik, atau sekarang hari Senin aku tak pakai topi pramuka lah biar dipanggil sama guru. Nah, itu motivasinya adalah motivasi karena dia ingin diperhatikan. Kembali lagi ke kebutuhan dasar anak tadi, butuh kesenangan, butuh perhatian, seperti itu. Jadi guru harus memahami apa ya motivasi anak melakukan itu, apa kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi misalnya anak terlambat. Ini anak setiap hari terlambat, dilihat aja sama bu guru. Lihat aja. Ada bu guru yang killer misalnya, bu guru atau pak guru yang killer. Sini kamu panggil. Kamu keliling lapangan ya 5 kali ya, tanpa menanyakan alasannya, karena terlambat, langsung disuruh lari. Nah, ini relevan dah hukuman dengan kesalahan yang dia buat? Tidak relevan kan? Nah, seharusnya guru itu mencari alasan dulu kenapa dia terlambat ya. Kemudian nanti ini dijelaskan oleh teman saya ya di segitiga restitusi cara jadi seperti itu ya. Nanti dijelaskan bagaimana guru membuat anak tidak merasa bersalah, tapi dia mau mengakui kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri ya, nanti itu. Tapi di posisi kontrol ini kita harus memposisikan diri sebagai manajer.
tidak bisa kita memposisikan diri sebagai penghukum lalu anak bisa mengalir, tidak mungkin ya. Kalau misalnya kita mengambil penghukum anak, kamu sudah menyalah-nyalahkan, anak datang langsung disalahkan, langsung dihukum, diberi hukuman fisik, diberi hukuman psikis, misalnya diberi kata-kata yang tidak mengenakan, misalnya seperti itu. Nah, anak tidak akan bercerita, anak tidak akan mengungkapkan apa alasan dia itu melakukan kesalahan. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer atau sebagai pemantau atau sebagai teman, bisa ya, anak itu bisa bercerita. Jadi dia menceritakan, dia mengalir sendiri, bercerita. Kenapa? Tidak takut pada gurunya. Melihat guru ini ternyata sabar ya. Nah, guru ini ternyata ke saya open ya, sayang ya. Nah, itu anak akan mengalir sendiri. Tapi kalau sudah dilihat gurunya kok atas sudah melotot, terus tangannya ada di pinggang begini, bagaimana mau cerita? Melihat saja sudah takut. Jadi Bapak Ibu masih menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah? Tidak. Harus move on ya, harus sudah dapat hidayah. Move on ya, harus move on. Kita berusaha bersama-sama memperbaiki diri. Mungkin kita tidak bisa mencari guru yang sempurna, tapi kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Misalnya anak melakukan kesalahan kecil, kita mulai dari diri kita untuk memperlakukan anak atau memanusiakan anak, memperlakukan anak seperti manusia, jadi seperti itu ya. Jadi fitrahnya anak itu kalau disayang, kalau diopeni itu pasti akan merasa percaya diri, harga dirinya akan naik ya. Meskipun anaknya mohon maaf, kadang-kadang anak-anak kan cara belajarnya beda-beda. Ada yang lambat, kemudian ada yang cepat ya. Nah, anak yang lambat ini ketika kita selalu menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan, kamu itu sudah goblok, maaf ya, dengan kata-kata tidak bisa apa-apa, nah, terus tidak mau mendengarkan gitu. Kalau ada ulangan tidak mau ini, pokoknya begitulah ya, menggunakan kata-kata yang tidak nyaman di telinga anak. Nah, itu membuat anak bukan semakin termotivasi untuk belajar, tapi membuat dia semakin tidak percaya diri. Lanjut. Nah, ini kalau kurang jelas tadi ya, di video tadi mungkin kurang jelas, penjelasan saya kurang jelas. Nah, bagaimana posisi penghukum itu, posisi kontrol sebagai penghukum? Nada suaranya tinggi ya. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh mungkin bu guru perempuan juga ada, bu guru juga ada, pak guru yang banyak biasanya ya. Pak guru yang banyak, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jarinya menunduk-nunduk sambil menghardik ya. Menghardik biasanya kata-katanya kata-kata yang kasar ya. Terlambat lagi, seperti itu ya. Selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Nah, itu bukan membuat anak menjadi memperbaiki diri, tapi membuat anak menjadi takut ya. Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat? Kira-kira seperti apa yang dirasakan murid ketika guru menegur dengan nada suara tinggi? Kesal karena guru tidak menanyakan apa alasan murid tersebut datang terlambat. Siapa tahu dia membantu ibunya dan lain-lain, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Nah, memang seperti itu ya. Karena anak itu tidak ditanyakan alasannya ya. Anak-anak itu pasti ada alasannya. Kenapa terlambat? Ini pengalaman saya sendiri. Saya guru kelas 4. Ada murid saya itu yang setiap hari datangnya terlambat. Nah, kemudian saya tanya, kenapa anak ini kok sering terlambat? Setelah saya tanya, ternyata apa yang terjadi? Ibunya berangkat pagi, karena ibunya jual sayur, berangkat pagi untuk belanja. Ayahnya itu kerjanya pulangnya itu pulang tiap hari karena kerja bangunan di luar kota. Kemudian
dia di rumah dengan siapa? Dengan kakeknya. Dia punya adik kecil yang harus dimong, harus ditunggui, tidak bisa, harus dijaga ya. Jadi dia bergantian dengan kakeknya. Dia berangkat sekolah itu ketika kakeknya sudah pulang dari merumput, dari mencari rumput, kakeknya mencari rumput dulu, pulang gantian menjaga adiknya. Jadi dia terlambatnya karena itu. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata anak-anak itu datang terlambat bukan karena motivasi dirinya pengen terlambat. Mungkin dia inginnya berangkat pagi, tapi karena dia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga adiknya, jadi dia harus menunggu kakeknya untuk bergantian menjaga adiknya. Akibatnya, apa akibat yang terjadi ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum? Nah, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif ya. Bukan malah sembuh, anak ini bukan malah sembuh dari nakalnya, tapi dia malah agresif. Karena apa? Dia merasa dia itu tidak diberi ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, cara mengungkapkan kekesalannya kan bermacam-macam biasanya anak-anak ya. Biasa bukunya coret-coret, digambari gurunya, tapi kemudian gurunya digambar welek sekali. Nah, seperti itu. Itu cara mengungkapkan emosional anak. Karena sosio emosionalnya anak itu kan tidak sama. Ada anak yang ketika dimarahi itu baik-baik saja, selesai. Nah, ini sesuai dengan teori yang kemarin kita pelajari, yang dari JTF kemarin, mungkin ada yang ikut. Nah, ada anak yang sifatnya sanguin. Anak sanguin tuh anak santuy, gak ngereken. Mari diseneni seperti apapun, dia ya hilang, sudah selesai. Nah, itu tipe sanguin. Tapi ketika anak melankolik, jangan berharap itu hilang. Sampai kapanpun akan diingat sama anaknya ya. Ketemu di jalan, awas Pak Guru kayak. Nah, bisa jadi seperti itu karena memang sosio emosionalnya anak beda ya. Seperti itu. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru, menggores dengan paku. Nah, ini ekstrim ya Bapak Ibu. Nah, ini ekstrim sudah anaknya. Tidak bisa mengungkapkan emosinya. Pegel saja nih, marah sebenarnya sama Pak Guru, sama Bu Guru. Tapi bagaimana? Nanti kalau saya langsung marah kepada Bapak Ibu guru, ada konsekuensi lagi yang harus diterima. Gurunya semakin marah atau nanti dikeluarkan dari kelas dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pembuat orang lain merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya nada suaranya memelas, halus, sedih, seperti dekat begitu dengan anak, tapi di situ ada kata-kata yang seolah-olah menyudutkan anak dan membuat anak itu merasa bersalah kepada gurunya. Aku ini sudah salah sama bu guru ini, tidak bisa membahagiakan bu guru ini, seperti itu. Jadi anak itu merasa dirinya itu mengecewakan begitu ya, mengecewakan ibu gurunya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Murid memang akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari penghukum, ya, lebih berbahaya Bapak. Biasanya kalau anak-anak yang diam menyimpan emosi itu seperti gunung es, tidak kelihatan di atas ya, tapi di bawah. Nanti ketika meledak anak-anak itu emosinya, tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Bisa jadi murid itu menyakiti dirinya sendiri. Ada yang seperti itu ya. Karena dia tidak bisa melampiaskan emosinya. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi seperti penghukum tadi, menumpahkan amarah, menumpahkan emosinya dengan cara negatif. Nah, murid yang di sini bisa jadi tertekan. Nah, tiba-tiba meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kadang-kadang anak tidak bisa mengungkapkan perasaannya, yang jadi sasaran temannya. Misalnya di kelas, temannya ada yang
anaknya diem, nggak pernah nyala-nyala, tapi dia jadi sasaran ungkapan kemarahan temannya yang sedang emosi. Dia sebenarnya tidak marah sama temannya itu, tapi karena dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya kepada orang yang orang yang membuat dia marah, dia mengungkapkannya kepada orang lain. Dia melampiaskan kepada orang lain. Nah, sekarang kalau sebagai teman, nah nada suaranya seperti apa tadi? Ramah, akrab, ya, sambil bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyum dan jenaka. Jadi gurunya dilihat, anaknya itu dilihat tidak takut sama gurunya, seperti itu. Nah, mungkin kata-kata yang digunakan seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, tapi sambil tertawa, dia tidak sambil melotot. Nah, ini sebagainya sebagai teman. Nah, akibatnya apa? Ini memang sudah positif, bisa membuat anak berubah, tetapi akibat yang ditimbulkan adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini sisi positifnya ya, dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, akibat lain dari posisi teman. Nah, anak ini akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru yang memperlakukan dia seperti teman. Terhadap guru lain tidak seperti itu, ya. Nah, sekarang memantau. Nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Nah, ini contohnya antara guru dengan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Karena balik lagi ke keyakinan kelas tadi ya, ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, bahwa keyakinan kelas itu disadari atau tidak harus ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika anak-anak melanggar konsekuensi. Nah, di guru sebagai pemantau, ini masih ada konsekuensi yang harus dilakukan anak ketika melakukan kesalahan. Akibatnya apa? Nah, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan kelas atau sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, tetapi dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Nah, ini misalnya konsekuensinya, kamu datang terlambat. Nanti setelah jam istirahat, anak-anak ketika temanmu istirahat, kamu tetap di kelas mengerjakan tugas yang belum selesai, misalnya seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan. Dan guru harus tetap memantau anak ini, karena ketika guru sudah tidak memonitor atau memantau anak ini sudah kembali atau tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian sebagai manajer, nah ini sebagai manajer tadi sudah dijelaskan di video ya, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid ya. Kemudian murid diajak untuk memahami kesalahan yang dilakukan, kemudian murid diajak untuk mencari sendiri solusinya, seperti itu. Kemudian murid juga diajak untuk memahami keyakinan kelas apa yang dia langgar, dan murid mencari solusi dari apa yang dia perbuat, seperti itu. Dampaknya apa? Posisi manajer ini, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus. Jadi tulus ya suaranya ya, tidak dibuat-buat, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada kondisi manajer,
guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Jadi murid diajak untuk memahami kesalahan dan mencari jalan keluar atas kesalahannya. Sudah sampai di sini Bapak Ibu, setelah mempelajari tadi ya, setelah kita belajar bersama ini, mari kita melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini ajaran seperti ini. Yang pertama facts atau peristiwa, pengalaman mengikuti pembelajaran, kemudian feeling atau perasaan yang kita rasakan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian findings, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini. Kemudian future, penerapan, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Monggo kita lakukan refleksi dulu. Boleh memilih ya Ibu, fact, boleh, feeling, boleh, tapi ditulis di atasnya. Itu fact, feeling, finding, atau future. Terima kasih. Ini ada ya. Saya menjadi paham tentang posisi kontrol. Kemudian feelingnya senang sekali. Belajar menjadi guru yang terbaik, yaitu menjadi manajer. Kemudian saya akan selalu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tepuk tangan. Ya. Nah ini terbalik ini ya. Ini terbalik, seharusnya ini di peristiwanya apa? Mengetahui berbagai posisi kontrol. Kemudian perasaannya senang, mendapat wawasan, ilmu baru. Penerapannya, pembelajarannya, posisi kontrol, manajerial lebih tepat dilakukan untuk proses mendisiplinkan siswa. Penerapannya berusaha mengimplementasikan posisi manajer kepada siswa, luar biasa. Kemudian yang ini saya mendapat tambahan ilmu tentang kontrol diri dan nantinya bisa saya terapkan kepada siswa atau siswi. Yang ini harus bisa lebih bersabar lagi dalam menghadapi murid yang melanggar aturan dan lebih mempertimbangkan lagi hukuman apa yang pantas untuk diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan murid. Apa masih boleh berlakukan hukuman? Masih ada hukuman ya masih ya? Kalau posisi kita sebagai manajer misalnya, masih ada hukuman kah? Tidak ya, meminimalisir atau bahkan menghilangkan hukuman untuk ke depan. Kemudian yang ini menjadi manajer untuk murid, mengajaknya mencari jalan keluar atas kesalahan yang dia perbuat, menjadi pemantau sekaligus teman, memberi hukuman jika perlu, tapi tidak dengan nada membentak. Jadi masih ada hukuman ya. Ternyata kita masih belum move on untuk mendisiplinkan siswa dengan memberi hukuman. Jadi mari kita bersama-sama belajar move on, tidak lagi memberi hukuman tapi memberi memberi pemahaman kepada siswa bahwa apa yang dia lakukan salah dan dia bisa mencari sendiri solusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, biar tidak ngantuk ya. Kalau saya bilang siap melakukan perubahan diri, kita bilang siap ya Bapak Ibu. Kemudian menjadi guru yang lebih baik, yes gitu ya. Monggo kita mulai. Siap melakukan perubahan diri, siap. Menjadi guru yang lebih baik, yes. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di akhir acara, yaitu kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Dana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim.
النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga para calon guru penggerak ini bisa lebih memantapkan lagi ilmunya dan bisa memberikan manfaat untuk dunia pendidikan ke depan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.